Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, salam sobat kicau mania yang ada dimanapun kalian berada. Di sini perkenalkan saya Don Murai. Memang hobinya ngurusin burung murai. Jadi buat kalian yang belum kenal, saya izin perkenalan bahwa saya Om Don, boleh kalian panggil Om Don. Di sini saya pengen ngejelasin, nge-spill pakan jangkrik yang bagus buat burung murai kalian itu apa. Jadi kita sudah memikirkan dari segi fur, terus misalkan dari segi extra feeding yang lain-lain, cuman yang paling bisa kita manage yaitu jangkrik. Nah, bagaimana bisa kita bikin jangkrik yang memang kualitasnya plus, let's say plus gitu. Nah, itu juga gimana caranya kita bisa menghadirkan makanan yang terbaik buat burung murai di batu kita di rumah. Itu buat yang lomba, atau emang yang lagi sakit, atau emang yang lagi kita maintenance stamina-nya dan lain-lain, metabolismenya gimana. Nah, mungkin ramuan ini bisa membantu kalian semua. Jadi pertama-tama kita memiliki yang namanya daun mengkudu. Daun mengkudu kita daun yang muda-mudanya buat jangkrik ya, nggak usah banyak-banyak lah, karena ini settingannya buat per kandang. Jadi kita punya fokusan yang memang serius buat pakan kita semua. Nah, ini salah satunya contoh dari yang mengkudu. Mengkudu itu fungsi apa sih guys gitu? Kalau mengkudu itu fungsinya buat gimana caranya menggurah murai batu secara alami gitu. Jadi kalau misalkan memang kalian mau menggurah murai batu kalian dengan obat-obatan sih boleh aja, cuman kalau sepengalamanku aku cukup pakai daun mengkudu pun habis itu dibawa ke umbaran itu udah biasanya bisa ada hasilnya gitu. Nah, terus kalau misalkan di sini ada yang namanya bokcoy. Bokcoy ya buat vitamin aja, salah sumber air juga buat si jangkrik gitu. Jadi biar saya tuh sering banyak ketemu perihal jangkrik tuh kok kayak kempes gitu. Kalau kempes tuh kayaknya saya males gitu. Maksudnya ya saya mikirnya kalau misalkan jangkrik kita aja proteinnya terpenuhi atau memang dia mengandung apa yang kita inginin, itu ya kita sih ikhtiar, yang namanya ikhtiar kan insya Allah sih bisa ada dampak atau impactnya lah, kasarnya kayak gitu. Nah, cuman kalau misalkan kalian memang udah pakai ini aja ya, kalau di sini mungkin saya ada yang namanya pakai bokcoy, atau misalkan saya pakai apa namanya beberapa item-item yang bakal saya potong-potong satu-satu. Nah, dan fungsi-fungsinya nanti bakal saya jelasin gitu. Cuman ini saya pengen lagi bener-bener gimana caranya kalian tuh bisa mengerti bahwa satu tumbuhan, satu jenis pakan yang buat jangkrik itu mempengaruhi impact buat si murai batu tersebut. Itu di sini ada yang namanya jagung, ya kan? Ada jagung di sini. Nah, kalau misalkan jagung, kita butuh yang namanya buat pertumbuhan misalkan burung yang lagi mabung. Nah, burung mabung jangkriknya kalau bisa kita kasih pakai jagung. Kenapa? Buat pertumbuhannya si murai batu tersebut, karena kan banyak vitamin, banyak serat, dan banyak mungkin kalau kita ngomong ada kalsiumnya lah mungkin bahasa kayak gitu ya. Ini udah kita siapin yang namanya daun mengkudu, daun bokcoy, terus habis itu di sini ada cabai, ada kunyit gitu. Kalau di sini tuh ada kunyit tuh aku juga pakai kan buat metabolisme. Nah, kalau metabolisme buat jangkrik itu sangat penting ya, karena apa? Kalau misalkan kita pengen menjaga kesehatan dari si murai tersebut, jangkrik kita setidaknya makan yang mengandung kunyit gitu. Jadi saya pengen aja gitu sharing sembari saya juga lagi prepare buat burung jagoan saya gitu. Burung jagoan saya bukan burung jagoan lah, burung yang emang saya pelihara serius gitu maksudnya. Ya saya juga harus serius untuk ngasih makannya gitu. Mungkin nih kalian juga di sana di rumah bisa juga ngikutin cara saya kayak gini gitu. Jadi bener-bener nggak bercanda lah, maksudnya saya juga ngasih makan buat jangkrik saya gitu.
Karena kalau misalkan kita beli langsung kan biasanya jangkrik kempes-kempes tuh saya nggak bisa gitu. Makanya jujur saya pengen nge-share pengalaman saya ini buat kalian semua gitu, biar kalian mungkin bisa tiru di rumah gimana caranya ngasih makan jangkrik yang memang sesuai proporsi dan bisa bermanfaat buat burung murai batu kalian di rumah gitu. Di sini ada jahe juga bisa dipakai buat saya, nggak perlu dicuci lah kalau di sini, kalau di saya, karena kan jangkrik pun tahu yang dimakan cuma dalamnya doang. Jadi ya setidaknya kita potong-potong saja biar jangkrik tersebut bisa makan. Nah, nanti saya bakal taruh di tempat jangkrik masing-masing dan bisa kalian lihat seberapa jelasnya. Ini saya punya baru beli jangkrik yang memang saya beli dari kios, dan memang mungkin di sana cuma makannya daun pisang kering gitu. Jadi saya pengen benar-benar menunjukin ke kalian semua bahwa pentingnya kita memenuhi nutrisi si jangkrik yang kita punya di rumah. Buat apa sih satu ini, kalau misalnya cabai merah tuh buat apa? Cabai merah tuh buat namanya vitamin C, terus buat pencernaan juga bisa gitu. Kalau misalnya kalian pakai daun payak boleh buat pencernaan bagus. Daun mengkudu atau kitolok itu bisa buat yang namanya gurah gitu kan. Terus juga kalau pokcoy kita cari nutrisinya, kunyit metabolisme, jahe untuk menghangatkan tubuh bagi orang pekerja gitu kan. Itu bisa banget buat yang namanya susah dapat jemur ya, setidaknya jangkriknya sudah menghangatkan lah kasar, setidaknya gitu. Kita ikhtiarnya kayak gitu. Nah, terus di sini saya punya kencur. Ini ada kencur di sini. Nah, kencur itu juga saya kasih buat si jangkrik. Buat apa tuh kencur? Kalau kencur tuh saya mencegah atau menjaga bahwa si burung takutnya serak. Nah, kalau misalnya burung serak, itu saya selalu jangkrik saya kasih kencur. Cuman nggak terlalu banyak karena takutnya dia agaknya kurang doyan banget gitu ya. Cuma setidaknya saya ngadain aja biar fungsinya murai batu serak itu bisa diselesaikan pakai herbal ini gitu loh, si kencur ini. Nah, jadi setidaknya pakan jangkrik yang sudah saya siapin nanti bakal saya taruh ke sini, kalian boleh lihat. Jadi penjelasannya bakal detail. Nah, ini udah semuanya udah kita siapin dari 6 chamber yang udah kita taruhin jangkrik. Jadi gini, kalau misalkan saya tahu nih, misalkan gimana caranya si burung tersebut, saya lagi pengen gurah gitu misalkan. Gurah itu udah pasti saya masukin yang namanya daun mengkudu ya. Daun mengkudu nih satu ya. Saya kasih daun mengkudu sama yang namanya kencur. Nah, ini udah paket lengkap nih. Ya kan? Tuh. Kita kasih kencur sama daun mengkudu. Itu gunanya buat yang namanya gurah atau suara yang serak. Itu bisa kita benahin dari yang pakai mengkudu dan kencur. Nah, terus kalau misalkan burung mabung itu saya biasanya jangkriknya yang dominan memakan jagung. Nih saya kasih jagung. Nah, ini adalah chamber yang memang fokusnya adalah bagaimana caranya mabung itu dia mendapatkan nutrisi yang bagus gitu. Kalsiumnya ada, terus misalkan vitaminnya ada. Nah, itu bisa banget. Nah, buat jangkrik yang memang kaya dengan vitamin A dan lain-lain, atau misalnya kita mau cari yang kayak sejenis daun paya cuman nggak ada misalkan, ya mungkin kita bisa pakai pepaya gitu. Nah, ini bisa kita taruh di chamber yang satunya lagi. Jadi nanti dia akan makan yang benar-benar sudah kita siapin. Nah, terus di sini ada yang memakai cabai. Ini ada cabai. Cabai itu kaya dengan vitamin C. Jadi saya membuat jangkrik itu makanin cabai biar si murai tersebut bisa mendapatkan asupan vitamin C yang bagus. Gitu. Itu salah satu contohnya. Jadi bisa secara logically kalian bisa tiru gitu loh. Nah, ini buat misalkan burung-burung yang memang jarang kena jemur, itu bisa kita kasih yang namanya jahe. Banyak fungsinya, cuma setidaknya kalau misalkan saya ini ngasih contoh yang bagaimana
kalian bisa tiru dan kalian bisa pahami secara kenapa saya melakukan hal sedetail ini, karena memang mau nggak mau burung murai kita harus pakannya terpenuhi secara yang natural atau herbal bagi saya. Itu burung-burung di sini rata-rata yang lagi sakit, yang lagi ngelowo, yang lagi memang mau gantang atau yang lomba, itu pun mereka memiliki cara atau jenis jangkrik yang memang sudah kita siapin gitu. Jadi nggak cuma hanya berharap dengan jangkrik yang biasa kita beli gitu, karena ini bahasanya jangkrik alam ya, mau nggak mau kita juga harus mengikuti apa yang dia suka. Kalau misalnya kita kasih pun boleh aja, cuman saya lebih prefer ke makanan yang kayak beginilah buat jangkrik gitu. Nah terus di sini ada kunyit. Kalau kunyit itu buat metabolisme, itu bagus buat murai batu gitu. Jadi semoga informasi saya atau misalkan apa yang Don Murai lakuin kalian bisa tiru gitu, karena memang ini yang kami pakai, ini yang kami spill lah kasarnya. Ini burung gimana caranya biar nutrisinya terpenuhi, ya ini dengan cara ini saya lakuin gitu loh. Dengan chamber-chamber yang udah ada di sini, misalkan gini, settingan makan saya misalkan 6 dan 6 misalkan. Nah saya misalkan saya butuh yang jangkrik yang mengandung vitamin C, saya butuh jangkrik yang mengandung kunyit yang untuk metabolismenya untuk terstimulan. Saya misalkan butuh yang dapat jahe gitu karena untuk menghangatkan misalkan gitu. Itu bebas. Jadi kalau di sini misalkan saya ambil satu yang dari sini, saya ambil dari satu sini, settingan 6 misalkan, nah itu bisa aja gitu. Misalnya oh ya udah saya hari ini yang makan cabai aja gitu. Itu nggak apa-apa, nggak masalah. Jadi intinya gini, di sini saya ngerasain ada impactnya gitu. Misalkan saya dapat siswa misalkan contoh tiba-tiba datang gitu loh, ini kenapa saya begini gitu loh, burungnya kok mandek gitu. Ya kita lihat dari segi pakannya semangat atau enggak dan lain-lain. Itu juga mempengaruhi dari kualitas murai batu yang bakal kita terapi atau maupun kita rawat gitu. Jadi buat kicauannya di sana, di seluruh Nusantara ini, saya jujur sangat ingin mengapresiasi kepada kalian semua sudah berkontribusi dalam dunia hijau, dan ada yang benar-benar kalian struggling, saya jujur saya respect gitu. Kepada yang lebih senior atau yang baru mau mulai, saya respect banget, karena semua kita bisa belajar dari manapun gitu. Saya setidaknya ini saya tidak menggurui, tapi saya memberitahu bahwa ini cara saya untuk memberi makan murai batu saya dengan cara yang sudah saya lakuin. Jadi siapa tahu di sana ada yang lebih suhu atau apapun, ada yang lebih paham betul. Saya jujur saya mungkin ingin belajar juga, cuma setidaknya buat kalian semua di sini yang memang ingin mempelajari, saya monggo, saya akan terbuka untuk kalian semua untuk belajar bahwa pentingnya nutrisi dalam murai batu. Jadi gitu guys. Tetap semangat buat kalian semua. Salam kicauannya, salam Don Murai, salam Don Jaksel. Saya hormatnya setinggi-tinggi mungkin. Kalian sudah meramaikan dunia murai batu, dan misalkan kalian dari burung kicau lain, saya respect. Dan mungkin ini sangat saya jujur saya baru pertama kali untuk nge-spill ini gitu, karena memang saya kira ya dulu saya nggak pernah main media sosial, dan akhirnya saya main media sosial, terjun lah kasarnya ke media sosial. Buat kalian semua di sana yang sudah support saya jujur saya terima kasih banyak gitu. Buat kalian yang selalu berani mempertanyakan murai kalian atau curhat tentang murai kalian di rumah kepada saya, itu wah kalian luar biasa banget. Saya salut dan respect. Pokoknya saya intinya bagaimana jangkrik kalian bisa tepat untuk murai batu gitu. Jadi misalkan kalian mau ngegurah, berarti kalian dosis yang ada daun mengkudu dan kencur banyakin. Terus kalau misalkan buat burung mabung, kebanyakan yang mungkin makan jagung atau sawi. Jadi gitu. Buat kalian semua, dukung terus Don Murai, dan mungkin nanti kedepannya ada konten-konten yang lebih menarik buat kalian semua. Jadi gitu. Don Murai pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you semuanya, salam kicau mania. Dan jangan lupa salam dar der dor. Jadi kalau misalnya kalian belum Don Murai.